Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa, pendengar sekalian, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini waktu Arab Saudi atau malam hari waktu Indonesia, kita bisa berjumpa lagi dalam membahas kajian fikih. Yang alhamdulillah kita sudah sampai pada pembahasan al-iqalah, ya, pada pembahasan al-iqalah. Judul yang terpampang itu adalah ketika pembatalan menjadi pilihan, ya, ketika pembatalan jadi pilihan. Kadang ya para jamaah sekalian, ya, kadang ketika seseorang membeli barang, ya, atau melakukan akad-akad yang yaitu adalah akad lazim, yaitu akad yang tidak bisa dibatalkan lagi kalau akad itu sudah tuntas, sudah selesai. Jadi dahulu kita sudah pernah membahas, ya, mengenai beberapa jenis akad. Ada akad lazim dan akad jaiz. Akad lazim adalah akad yang ketika sudah tuntas maka tidak ada lagi pilihan, ya, tidak bebas orang untuk membatalkan akad tersebut kecuali atas ridho dari kedua belah pihak, seperti akad sewa menyewa, akad jual beli, ya. Dan ada juga akad jaiz, ya, yang dimana kita boleh, ya, membatalkan akad tersebut, ya, meskipun tanpa sebab. Misalnya akad pinjam meminjam dan sebagainya, atau akad gadai bagi orang yang barangnya minta untuk ada barang jaminannya, ya, pihak murtahin istilahnya, dan sebagainya, ya. Jadi kalau kita ingin membatalkan akad jaiz, ya langsung saja, ya. Karena memang akadnya akad jaiz, akad boleh untuk dibatalkan kalau Anda ingin membatalkannya. Namun akad lazim, ya, kadang seseorang membeli sesuatu atau menyewa sesuatu, kemudian dia menyesal membelinya. Harganya menurut dia terlalu mahal, ya, meskipun harganya harga normal, ya, tapi menurut dia itu mahal, ya. Atau misalnya anak remaja beli HP mahal, beli iPhone pakai uangnya, kemudian balik-balik dimarahin sama orang tuanya. Kenapa kamu beli apa ini mahal, ini kamu masih muda dan sebagainya, ya. Atau sebab-sebab yang lain, ya, dimarahi istri misalnya, ya. Ya. Maka dalam kasus ini, ya, syariat agama kita mensyariatkan sebuah jenis akad, ya, yang dimana akad ini merupakan akad yang boleh untuk dilakukan dengan bertujuan untuk membatalkan atau mengangkat lagi akad lazim yang telah kita lakukan, ya. Makanya al-iqalah maknahu ar-rafa', ya, mengangkat, karena dia mengangkat hukum akad yang sudah lazim, ya, yang sudah tuntas, ya, yang sudah 100% tidak bisa diganggu gugat, namun dia bisa diangkat lagi. Jadi ketika akad lazim itu diangkat, maka barang dagangan itu kembali ke kepemilikan masing-masing. Uang kembali ke milik penjual, ya. Uang kembali ke milik pembeli dan barang kembali ke penjual, ya. Secara umum, ya, para sekalian, landasan hukum dari iqalah ini adalah sebuah hadis, ya, man aqala musliman qalahu Allahu asratahu yaumil qiyamah, ya. Barang siapa yang menerima, ya, tawaran pembatalan akad, ya, atau pengembalian barang seseorang, atau yang singkatnya kita sebut iqalah, ya, pada majelis kali ini. Barang siapa yang menerima iqalah seseorang atau melakukan akad iqalah pada seseorang, ya, pada man aqala musliman, barang siapa yang melakukan akad iqalah pada seorang muslim, maka Allah akan menghilangkan atau menjauhkan kesulitan-kesulitan yang dia hadapi pada hari kiamat, ya. Tentu ini adalah akad yang mulia, ya, akad yang mulia. Dalam hadis sebutkan man aqala muslim. Di situ sebutkan barang siapa yang melakukan akad iqalah terhadap seorang muslim. Jadi kalau orang kafir gimana, Ustaz, ya? Ya, para ulama mengatakan, ya, bahwa muslim di sini kharaja makhrajal ghalib pada mafhum lahu. Jadi penyebutan muslim di situ adalah penyebutan karena yang paling banyak terjadi kan di kaum muslimin, ya, dagang antar sesama muslim, ya. Tapi kalau misalnya ada orang non muslim, ya, atau orang kafir yang meminta kita untuk melakukan iqalah dan kita menerima akad iqalah tersebut, maka insya Allah kita akan mendapatkan
mendapatkan pahalanya. Ya, para ulama mengatakan bahwa hukum akad iqalah ini adalah boleh ya. Seorang penjual ya yang sudah menjual barangnya, ya, kemudian datang seorang pembeli menyesal, ya, dia disunnahkan untuk menerima pembatalan akad tersebut. Ya, disunnahkan ya. Meskipun itu tidak wajib ya, maka sebagian ulama ya mengatakan bahwa kalau ada orang yang tidak menyesal ya, kemudian mau melakukan iqalah tanpa sebab, ya boleh-boleh saja, silahkan. Namun kalau misalnya dia menyesal ya, karena membeli barang tersebut atau menurut dia terlalu mahal, kita sebagai penjual disunahkan berdasarkan hadis tersebut untuk menerima iqalah tersebut ya, untuk menerima iqalah tersebut. Olehnya saya pernah baca ya, sebuah riwayat dari sebuah hadis ini, man aqala nadiman ya, bukan man aqala musliman. Di hadisnya man aqala musliman, barang siapa yang menerima akad iqalah dari seorang muslim. Tapi di riwayat lain ya mengatakan man aqala nadiman, barang siapa yang menerima akad iqalah dari orang yang menyesal ya, dari orang yang menyesal. Para jamaah sekalian ya, setelah kita mengetahui hukumnya, setelah kita mengetahui keutamannya ya, mari kita kembali ke hakikatnya. Apakah hakikat iqalah ini adalah jual beli kedua atau dia adalah pembatalan akad ya? Atau dia pembatalan akad. Yang mengatakan bahwa dia adalah pembatalan akad, maka harga tidak perlu disebut. Dan yang mengatakan bahwa dia adalah jual beli kedua, maka harga harus disebut ya. Harga harus disebut. Kalau kita menuju ke mazhab Syafi'i, maka dia adalah sebuah pembatalan ya, dan bukan sebuah akad baru, bukan sebuah akad baru, karena dari lafaznya kita bisa memahami sebuah makna. Aqala yuqidu artinya mengangkat ya, iqala artinya mengangkat. Dan dalam buku-buku fikih dikatakan ya bahwa biasanya sebuah akad itu hakikatnya tercantum pada arti katanya secara bahasa. Mungkin bisa dipahami ya. Jadi misalnya aqala yuqidu, aqala secara bahasanya mengangkat. Kalau kita mau melihat, apakah iqalah itu jual beli baru atau pembatalan? Kita lihat artinya dulu secara bahasa. Secara bahasa artinya mengangkat. Ya, yang mana lebih cocok? Mengangkat ini lebih cocok ke jual beli atau lebih cocok ke pembatalan? Tentu lebih cocok ke pembatalan. Ya, atas dasar itu mazhab Syafi'i mengatakan bahwa itu adalah sebuah pembatalan. Ya, sebuah pembatalan. Dan ada beberapa syarat ya para jamaah sekalian yang harus dipenuhi dalam dalam melakukan akad ini ya, akad iqalah ini. Yang pertama adalah ridho kedua dari belah pihak ya, ridho dari kedua belah pihak. Tadi kita sudah jelaskan bahwa objek iqalah adalah akad-akad lazim ya, yang tidak bisa dibatalkan kecuali atas persetujuan kedua belah pihak. Nah, kalau kedua belah pihak ini setuju, maka itu adalah iqalah ya. Setuju untuk membatalkan akad, maka itu adalah iqalah. Ya, akad-akad jaiz ya, akad-akad jaiz itu tidak bisa diiqalahkan ya, tidak perlu ya. Langsung saja saya batal ya. Atau akad-akad yang lazim tapi tidak bisa dibatalkan, tidak bisa pakai iqalah-iqalahan. Seperti apa akad nikah ya. Tidak seperti akad nikah. Kemudian di antara syarat ya, di antara syarat iqalah adalah ittihadul majlis ya. Situ ada majelis ya, ada majelis yang dimana meskipun para ulama menganggap ini adalah sebuah fasakh pembatalan, namun tetap ada beberapa hukum jual beli yang berlaku di situ seperti ittihadul majlis ya, ittihadul majlis, yaitu mereka berada dalam satu majelis akad ya. Dan juga dipersyaratkan mereka melakukan pembatalan itu, melakukan iqalah itu dengan lafaz ya, dengan lafaz. Misalnya pembeli datang ke penjualnya, "Bang, saya mau kembalikan nih, aduh saya menyesal nih." Ya, bisa nggak saya kembalikan barangnya? Ya, si penjual ini harus mengatakan, "Ya, kalau gitu saya terima ya pengembalian barangnya." Jangan saling masing-masing diam ya. Si penjualnya datang, pembelinya datang, nyerahin barang, ya kembalikan, kemudian si penjualnya juga diam-diam aja, ya, ya, meskipun ya
ada khilaf di situ ya, apakah akad seperti ini boleh dilaksanakan ya. Tapi lebih bagus untuk dilaksanakan dengan cara lisan ya, atau lebih dikenal dengan istilah ijab kabul, ijab kabul ya, serah terima ya, serah terima. Kemudian para jemaah sekalian, kalau misalnya yang dibatalkan adalah barang yang ribawi ya, barang yang ribawi, maka harus juga itu diserahkan ya dan biadin ya, seperti syarat yang kita sebutkan di riba ya, syarat yang telah kita sebutkan di riba. Jadi harus serah terima langsung di tempat ya. Kemudian para jemaah sekalian ya, ketika seseorang telah menerima barang tersebut ya, dan alhamdulillah dia bisa mendapatkan pahala dari itu, ada nggak saat-saatnya iqalah itu menjadi wajib ya? Tadi kita katakan ya bahwa iqalah itu hukumnya boleh ya, kita boleh menerima iqalah, boleh tidak. Tapi disunahkan kalau orang yang menyesal untuk kita menerima pembatalan akadnya ya. Jadi kita boleh saja ya, kan akadnya udah selesai ya udah ya, ya udah kamu pergi aja sana ya. Itu ya kalau tidak bagus ya, kurang baiknya. Tapi kalau sunnahnya itu adalah menerima ya, menerima. Ada beberapa kasus yang dimana iqalah itu menjadi wajib, misalnya ya, misalnya saya menjual HP misalnya ya, harganya 5 juta ya, 5 juta. Orang biasanya mengambil untung dari penjualan HP 5 juta itu biasanya mengambil untung 200.000, 300.000 ya. Jadi saya menjualnya dengan harga 5,3 juta ya. Meskipun harga pasarannya mungkin 5 juta ya. Ada anak muda datang membeli HP tersebut ya. Kemudian dia terima ya. Oke, saya beli dengan harga 5,3 juta. Ya. Harga pasarannya 5 juta. Tapi saya naikkan 300.000 ya. Berarti saya ya sedikit-sedikit menipu ya, sedikit-sedikit menipu. Tapi itu boleh ya, karena mimma yutaghabanu fihi nas ghaliban. Biasanya orang itu kalau 100.000 sudah 1.000, kalau HP ya, kalau HP 5 jutaan nambah harga 100.000 dari 1.000 itu 300.000 tidak masalah ya, tidak masalah. Yang masalah kalau misalnya saya HP-nya harganya 5 juta tapi saya tipu orangnya harganya misalnya jual 5 juta, 6 juta, 7 juta, 10 juta ya. Nah, itu tidak perlu iqalah, itu dia bisa fasakh dengan khiyarul ghabin ya, menurut beberapa mazhab ya. Tapi kalau misalnya penipuan ya dalam tanda kutip ya, al-ghaban fi ma yutaghabanu fihi an-nasu ghaliban, yang biasanya ya ditipu-tipu dikit enggak apa-apa, biasanya memang seperti itu ya, memang seperti itu, ada tambahan harga 100, 200 untuk untung lebih ya. Nah, kalau terjadi seperti itu ya, para beberapa ulama mengatakan bahwa ya wajib itu ya, wajib untuk menerima iqalah ya, wajib untuk, karena di situ ada meskipun sedikit unsur penipuan ya, tapi kita harus tetap untuk menerima iqalah tersebut ya. Karena kenapa? Penipuan meskipun sedikit itu tidak boleh, tapi akadnya sah ya, karena ada yutaghab penipuannya sedikit, berbeda dengan penipuan yang banyak ya, maka akadnya itu tidak sah ya. Dan diantara iqalah yang wajib ya adalah iqalah yang akad-akad yang tidak sah, seperti yang kita katakan sebelumnya, yaitu akad-akad yang memang di situ ada unsur gharar, ada unsur penipuan ya. Para ulama mengatakan ya dikatakan iqalah juga, bisa dikatakan iqalah meskipun itu hakikatnya adalah fasakh, karena memang akadnya adalah akad yang rusak. Dan beberapa juga ada akad yang rusak namun dianggap benar ya, karena syaratnya misalnya ya tidak terpenuhi ya, atau dipersyaratkan hal-hal yang bisa merusak akad ya, tapi ketika dilaksanakan akadnya itu sah-sah saja, maka dianjurkan juga di situ, bahkan diwajibkan untuk membatalkan akad tersebut ya. Misalnya dia melakukan jual beli dengan syarat kamu jangan jual barang itu kalau sudah kamu terima ya. Atau kalau misalnya kamu beli barang ini ya, sedang kamu sudah terima, saya pakai selama-lamanya ya. Yang seperti itu kan syarat-syarat yang sebenarnya berkontradiksi dengan akad ya, berkontradiksi dengan akad. Maka ketika syarat tersebut ada dan rusak, maka diwajibkan untuk melakukan iqalah ya, diwajibkan untuk melakukan iqalah. Yang secara umum adalah melakukan fasakh ya, melakukan fasakh. Kemudian para jamaah sekalian, ketika kita melihat kepada hakikat ya, kepada hakikat iqalah itu tadi kita bahas bahwa iqalah itu adalah jual beli
atau fasakh. Kemudian kita jual beli atau fasakh ya. Kemudian kita sekirkanlah ya, kita mengambil madzhab Syafi'i yang mengatakan bahwa iqalah itu adalah fasakh. Ya, mereka mengatakan, mereka sendiri yang dalam kubu fasakh ini ya, berbeda pendapat. Apakah iqalah itu mengangkat adalah pembatalan akad dari awal atau dari ketika waktu melakukan iqalah? Mungkin bisa dipahami ya. Jadi contohnya ya, seorang melakukan akad pada jam 10. Kemudian dia menyesal, datang kembali ke penjualnya pada jam 10. Kami ulangi ya. Misalnya akad dilakukan pada jam 8. Ya, ke jam 8. Kemudian dia sudah selesai akad. Ya. Kemudian pembelinya ini kembali ke penjualnya dan ingin melakukan iqalah pada jam 10. Ya. Apakah akad iqalah ini mengangkat akad dari awal? Jadi seakan-akan akad dari jam 8 itu terangkat juga semua. Ataukah terangkat dari waktu iqalah saja, dari waktu jam 10. Nah, mungkin yang bilang, seperti ini kan tidak ada apa ini ya. Kenapa fuqaha bahas kayak gini? Tidak jelas ya. Terangkatnya kapan ya? Terangkatnya gini gitu ya. Tidak jelas ya. Tidak ada amal ya. Tidak. Ternyata ada orangnya. Ternyata ada sebabnya dan ada ada buah dari perbedaan pendapat tersebut. Buahnya apa? Kita lihat ya. Ketika orang melakukan akad jam 8 dan mereka meminta dan pembelinya meminta iqalah pada jam 10 ya. Udah pulang ke rumah nih, udah pulang ke rumah. Kemudian kembali lagi jam 10 mau bilang, wah aku nyesal nih, mau iqalah deh jam sekarang ya. Kemudian dia melakukan iqalah jam 10 dan objeknya adalah ayam misalnya, ya, atau sapi misalnya. Dia beli ayam jam 8, iqalahnya jam 10, ayamnya bertelur jam 9. Ya, ayamnya bertelur jam 9. Jadi ini yang orang pembeli ini, ya, apakah dia mengembalikan ayamnya toh, ya, atau mengembalikan ayam dan telurnya? Ya. Kalau kita mengatakan bahwa akad iqalah itu mengangkat akad dari awal, dari jam 8 pagi, berarti ayam dan telur adalah milik penjual. Ya. Karena seakan-akan akad ini tidak pernah terjadi. Ya. Kepemilikan tetap berada pada milik penjual. Namun kalau kita katakan bahwa akad iqalah itu adalah akad yang mengangkat, ya, sebuah akad jual beli misalnya, ketika akad iqalah itu dilakukan, yaitu pada saat jam 10, maka pembeli ini hanya mengembalikan ayam saja, ya, dan telur menjadi miliknya. Karena kenapa? Karena dia adalah nama'un munfasil hadatsa fi milkil mushtari, ya, itu kata para ulama. Karena itu adalah sebuah produk yang keluar dari barang tersebut, ya, objek tersebut, yang dimana produk itu, ya, atau barang yang terpisah dari produk ayam tersebut, ya, terjadi pada saat masa kepemilikan pembeli, ya. Karena ketika dari jam 8 sampai jam 10 di situ adalah daerah kepemilikan penjual, ya, pembeli, ya, pembeli. Ya, kalau kita mengatakan bahwa akad iqalah itu mengangkat dari jam 10. Apa pendapat resmi mazhab Syafi'i? Ya, pendapat resmi mazhab Syafi'i mengatakan bahwa iqalah itu adalah mengangkat akad dari jam 10 tadi. Yaitu ketika akad iqalah dilakukan, ya, akad iqalah yang dilakukan. Sebagai penutup para jamaah sekalian, ya, sebagaimana pembeli bisa meminta iqalah kepada penjual, penjual juga bisa melakukan dan meminta iqalah kepada pembeli. Ya, jadi contoh-contoh yang tadi kita berikan, ya, menjual barang, kemudian pembeli membeli barang, kemudian pembelinya menyesal, ya, kembalikan, ya, bisa juga penjualnya menyesal, ya, kan, kok menyesal saya masih suka barangnya, ya, kok saya jual, kemudian dia datang ke pembeli bilang, bisa nggak saya minta akad iqalah, ya, boleh saja, karena akad yang berlaku, ya, untuk penjual berlaku juga untuk pembeli, ya, dalam hal ini adalah akad iqalah. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan para jamaah sekalian. Mudah-mudahan setelah mendengarkan penjelasan mengenai iqalah ini kita menjadi lebih paham mengenai akad yang mulia ini, ya.
Karena kita memilih iqalah, karena kita sudah membahas akad-akad sebelumnya ya, yang dimana akad jual beli biasanya adalah akad lazim ya, dan semuanya adalah akad lazim yang setelah itu bisa diikuti ya dengan rasa penyesalan ya, rasa rugi misalnya. Oleh karena itu kita membahas setelah itu akad iqalah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.